Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 18 September 2024, yaitu hari trading ke-167 di tahun ini. Kita akhirnya IHSG-nya ditutup merah lagi ya Bapak Ibu ya. Kemarin tuh sudah ada indikasi speedometer weekly-nya sudah ekstrim dan kita perlu waspada. Namun banding itu nanti kita lihat tadi siang ada kejutan dari BI ya, suku bunganya turun. Oke, kita masih ada kita ada 4 alertnya, nanti kita akan bahas. Baik. Ini dia Bapak Ibu trading snapshot untuk hari ini tanggal 18 September. Kita lihat dia naik opening gap up ya, mungkinnya dia tutup merah. Lalu akhirnya dia minus 0,3. Nanti ini penting untuk rotasi saham, kita minus 0,03. Total value transaksinya besar Bapak Ibu, 12 triliunan, 12,7 triliun. Lalu yang penting juga asingnya 931,3 miliar. Ini besar juga kalau menurut saya ya Bapak Ibu. Dan pendorongnya adalah finansial, properti, dan kesehatan. Jadi finansialnya ada hubungan dengan suku bunga, properti juga ada hubungan dengan suku bunga. Di mana aslinya banyak net buy, di ASI ini pasti ada sesuatu ya. ASI jarang-jarang aslinya net buy paling besar. Hari ini 253, mudah-mudahan tidak salah ya. Lalu ada BBCA, ya wajar. BBNI juga wajar, dia terbesarnya. Sementara net sell-nya ada di Goto. Oke, sebentar ya, saya cek. Ya, mungkin benar nih Bapak Ibu ya. Ada row yang paling besar net sell-nya. Sisanya tidak terlalu signifikan, ini mungkin terkait dengan aksi kooperasi lah. Oke. Berikut ini ada alert dari robotnya Bapak Ibu. Pagi-pagi jam 11.15 ada heal ya. Ada heal, lalu season 2 ada BTPS. Ini setelah pengumuman Bapak Ibu, ada ACES, lalu BBTN. Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Dia terkait secara seksual. Jadi di belakangnya ini adalah mesin learning, deep learning namanya. Dia baru alert robotnya ini baru muncul jam 10, 1 jam setelah market buka. Biasanya itu datanya sudah stabil. Nah, Bapak Ibu bisa juga nanti menerima alert dari machine learning seperti ini. Bapak Ibu tinggal akses saja Telegram botnya, ada di deskripsi video. Kalau belum aktif, Bapak Ibu request saja aktivasinya ke saya. Oke, nanti juga join ke Telegram channelnya Bapak Ibu. Di sini ada juga di dua-duanya ada di deskripsi video. Silakan diakses saja. Websitenya ada, sosial media, dan silakan di follow sosial medianya. Insya Allah nanti akan saya fallback ya. Oke, Bapak Ibu, saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya hanya sharing bagaimana caranya untuk menganalisa saham ya. Namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100%, karena mungkin pengalaman kita berbeda, style trading kita tidak sama, capital kita tidak sama. Ada namanya maximum pain level. Apa yang pernah dialami di market ini tidak sama ya. Mungkin selama 18 tahun ini saya sudah mengalami berbagai macam nyungsep market dan sudah mengalami pengalaman bagaimana cara menghandle-nya. Jadi kalaupun terjadi sesuatu sudah tahu siklusnya. Nah, Bapak Ibu, jadikan saja apa yang saya sampaikan sebagai second opinion ya. Ya, jangan ditelan mentah-mentah, Bapak Ibu lakukan sendiri nanti untuk mendapatkan first opinion. Jadi nanti kalau saya ketik sesuatu perintah untuk mengakses atau melakukan analisa, Bapak Ibu ikutin saja belajarnya step by step. Karena menurut saya hanya itu caranya. Practice make perfect ya. Jadi latihan terus Bapak Ibu silakan diakses, ada kalaupun mau belajar bisa ada trialnya di situ. Oke, disclaimer-nya on, tie your trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah trading tanpa trading plan. Wajib ya Bapak Ibu, kalau trading, kecuali mau gambling atau Bapak Ibu investing, ya udah Bapak Ibu invest saja, beli kalaupun turun, ya udah pegang aja terus invest perusahaannya. Dan kalau trading wajib punya money management ya Bapak Ibu, karena bisa alertnya sama, analisanya sama, tapi money manajemennya berbeda, trading plan-nya berbeda, hasilnya berbeda. Oke, itu saja. Berikut ini ada informasi untuk workshop trading as a business untuk level basic dan intermediate. Bapak Ibu, kita tahun ini masih ada 2, mungkin mudah-mudahan bisa terlaksana, karena tahun 2024 ini hanya baru terlaksana 2 ya Bapak Ibu untuk trading as a business. Tidak banyak-banyak workshopnya. Pesertanya juga tidak banyak, satu kelas itu hanya 6, jadi dia semi private.
Bapak Ibu bisa bertanya lebih banyak. Kalau orangnya sampai 100 atau 50 itu sungkan. Saya udah punya pengalaman. Kalau ikut workshop rame itu kita cuma diam saja, nggak berani nanya ya. Jadi agak brutal juga kalau di pasar saham. Tapi kalau yang kita baru-baru mau belajar, ini lebih enak kalau semi private. Uh, Lokasinya di Jakarta, tidak ada online. Sekali lagi tidak ada online, semuanya offline. Pesertanya ini ada yang datang dari Jember ya, untuk batch 235 ini ada yang datang dari Jember, ada yang dari Bandung. Terus kemarin ada dari Medan langsung datang. Biaya workshopnya murah lah ini sebenarnya. Oke, kalau Bapak Ibu berminat, masih ada untuk tanggal 12 Oktober kita masih ada 4 lagi. Untuk tanggal 26 masih ada 3 lagi. Silahkan Bapak Ibu yang berminat untuk mendaftar. Linknya ada di deskripsi video atau Bapak Ibu bisa join Telegram channelnya. Ayo kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram desktop, jadi di PC ya, karena untuk kepentingan membuat video. Bapak Ibu juga bisa mengakses request chat botnya ini dari Telegram yang ada di handphonenya, baik Android ataupun iOS, atau lewat Telegram web juga di Linux juga bisa ya, di manapun bisa. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu bisa ketik saja perintahnya, ketik help. Di sini adalah list perintah, command listnya untuk daily ya. Jadi kita hanya ada daily, weekly, dan monthly. Saya rasa cukup untuk nge-swing. Lalu di dalamnya ada beberapa perintah yang akan kita lakukan nanti, mulai dari mungkin speedo, rotation, lalu ada namanya VPA, pivot untuk foreign flow, lalu ada portfolio volatility map, atau ada portfolio correlation map, lalu ada untuk screening saham ya. Di sini ada untuk saham ledakan volume, SCRV boom ya, ini namanya ledakan volume. Lalu chart weekly untuk rotasi saham, untuk daily dan weekly-nya di sini ada sektoralnya. Oke, untuk tutorial Bapak Ibu silakan ketik di sini tutorial/tutorial. Jadi ilmunya ada di situ ya Bapak Ibu, sudah saya jelaskan. Misalnya Bapak Ibu pengen belajar foreign flow chart-nya, atau pengen belajar apa itu volume first analysis, pengen belajar anti stop loss hunter ya, bagaimana trading plan. Kalau di sini Bapak Ibu bisa belajar lah ya. Ini bagian dari workshop, saya ambil sebagian. Oke, mari kita mulai melakukan pembahasan after market close, setelah market tutup ya. Jadi kita tentu sudah tidak bergerak lagi marketnya. Pertama kali perintah yang kita ketikkan untuk memulai analisa, selalu ada kita cek alertnya. Ya, untuk ngecek lah dari mesin learningnya apa saja keluar. Ini untuk tanggal 18 kita punya HIL, BTPS, ACES, dan BTPN-nya. Nanti kita pilih lah Bapak Ibu ini ya, karena kayaknya kita akan lihat nanti mana ya. HIL kemarin sudah ada alertnya. Sebelumnya ACES juga ini menarik ya Bapak Ibu, dia ganti nama ini. Oke. Tidak, kalau saya tidak mungkin beli semuanya ya Bapak Ibu. Biasanya saya akan pilih-pilih yang sesuai dengan saya, pengalaman saya, atau yang saya sukai, atau yang menurut saya ini adalah menarik ya dianalisanya. Tentu harus dianalisa. Machine learning dia tidak punya intuisi. Jadi dia keluarin aja mana saham yang menurut algoritma big datanya bagus, dia akan keluarin. Tapi kita sebagai trader harus punya otak juga, harus punya pemikiran, dan harus mampu menganalisa. Dia hanya bantu aja screening. Sekarang kita cek, setelah itu kita cek rekom. Nah, ini tadi kalau saya bilang ini ada waktunya, dia sekuensial ya Bapak Ibu. Bisa saja jam 10 keluar ya, tiba-tiba nanti jam 5 sore, jam 3 sore dia diguyur, supply-nya masuk, jualan, profit taking, bisa saja. Makanya kita harus cek dengan rekom. Nah, rekom ini dia menggunakan end of the data. Kalau dia di atas jam 5 sudah screening, sudah keluar, dia tidak ada lagi perubahan. Oke, jadi Bapak di sini lihat ada tanggalnya 18/9/2024, udah benar. Ada ASI, AVIA, BBTN. Ya, AVIA ini mungkin menarik juga karena kemarin-kemarin sudah ada alertnya juga. ASI nih, ada sesuatu, ASI, ya dia foreign flow-nya juga besar. BBTN, BTPS, nih ada alert 2, MAPI, sign of weakness, hati-hati, tower, bearish sign. Jadi kalau nggak BBTN, BTPS lah kita bahas ya. ACES, AVIA Tower, ACES ada alert. Lalu di sini Bapak Ibu untuk price action atau candle pattern.
Oke, Bapak Ibu silahkan cek di sini ya. Banyak yang ini Unilever-nya udah potensial reversal, dia bagus. Arto juga, MTEK nih bagus juga. Silahkan dianalisa ya nanti Bapak Ibu. Rocketjet BTPS, kayaknya BTPS menarik untuk dibahas nih Bapak Ibu. Doit juga bagus itu. Golden Cross, Arto, ini Bang Neo sudah diincar-incar ya, alhamdulillah. Dia bergerak terus. Tower Dead Cross hati-hati. Aces breakout. Ini Aces mungkin dia breakout. Arto, ASI. ASI ini sesuatu ini Bapak Ibu ya. BBTN juga breakout. Oke. Kita lihat satu lagi SCR Vibum. Kita bahas BTPS lah Bapak Ibu ya. Karena BTPS ini sudah ada extreme buy kalau nggak salah. Saya cek dulu ya. Oke, berikut ini untuk ledakan volume ada Aces, APLN, ASI. ASI ini menarik ya, tapi tidak ada alert ya Bapak Ibu ya. Nanti kita buat analisa singkat saham ledakan volume Asia, Avia juga ini. Ini termasuk saham-saham yang dalam watchlist juga BTPN dan MTEK. Baik Bapak Ibu, nanti kalau ada waktu kita akan buat analisa singkat saham ledakan volumenya. Sekarang kita akan lanjutin lagi SCR Extreme. Nah, ini saham-sahamnya kayaknya Extreme ya. Kita mencari saham-saham yang berada posisi ekstrim ya Bapak Ibu. Artinya kalau dia extreme fear maka saatnya untuk buy on weakness. Untuk extreme greed kita perlu berhati-hati, mungkin dalam 2-3 candle ke depan akan ada supply-nya masuk. Karena biasanya dia akan tetap ditarik tinggi karena supply-nya kan mau jualan di harga tinggi ya. Jadi biarkan harga naik, mereka cicil jual. Oke, untuk daily saya nggak terlalu kenal nih saham apa di sini, kecuali ada BBRI, ada BBCA, ada Telkom. Itu baru saya berminat ya, BTPS atau yang lain-lainnya di Kompas 100 baru berminat. Kalau di sini misalnya Extreme Grid ada BRIS, hati-hati. Mana lagi? MAPI sudah Extreme Grid, dia pasti biasanya terkoreksi ya. Oke, gitu saja. PANI juga sudah Extreme Grid. Oke, kita cek juga weekly-nya SCR W Extreme. Nah, ini untuk weekly-nya. Composite juga weekly-nya tadi sudah saya kode-kode bahwa weekly-nya sudah ekstrim. Nanti kita bahas. MAPI weekly-nya ekstrim. Kalau dia turun biasanya dalam itu. BRIS juga Bapak Ibu. Ini waspada kita harus ya kalau saham-saham sudah weekly-nya ekstrim. Artinya sudah naiknya terlalu kencang. Sudah terlalu ini ya rentan untuk profit taking. Kalau sekali turun di weekly-nya dalam dia masalahnya itu. Makanya trailing stop loss-nya di daily wajib dinaikkan. Sekarang kita cek dengan SCR Panic. Nah, ini kita mencari saham-saham yang habis panic terbitlah hope. Biasanya kita cari saham-saham yang alert ya. Kita lihat di sini Arto ada panic, mungkin habis panic terbitlah hope. Asa tadi keluar di Rekom, mungkin menarik. Apalagi kita cek Doit tadi ada di Rekom. Lalu apalagi silakan dicek ya Bapak Ibu. Nanti dipilih-pilih saja nih. Mudah-mudahan dapat habis panic terbitlah hope kalau memang mau trading sistemnya seperti itu. Lalu kita cek dengan SCR Hope. Ini saham yang berada, kita screening saham yang berada di zona Hope untuk naik ke grid. Ya, jadi Adaro, BMRI, GTRA, PTBA, SMGR, SMSM, United Tractor berada di zona Hope. Silahkan dicek lah. Siapa tahu Bapak Ibu punya. Sekarang kita akan mulai pembahasan sahamnya ya Bapak Ibu. Kalau nanti ada yang lewat nanti kita akan ulang. Yang ketinggalan catnya. Sekarang kita mulai pembahasan dulu. Composite kita cek dengan Speedo. Speedo Composite. Kita harus bahas Composite dulu karena Composite ini adalah proxy atau acuan dari kita semua. Dia psikologi tradingnya. Asing kalau mau masuk ke Indonesia, dia akan lihat GDP, kondisi makroekonomi, dan IHSG-nya. Walaupun tidak trading di IHSG. Oke. Namanya indeks acuan ya. Nah, saat ini untuk daily ya Bapak Ibu, daily-nya berada di zona grid. Artinya daily-nya demand-nya lebih besar daripada supply. Ya. Tanggalnya sudah benar, tanggal 18. Sekarang kita cek dengan weekly Speedo Composite. Ini yang saya wanti-wanti ya. Kita lihat, mudah-mudahan udah berubah. Oh, belum. Nah, hati-hati karena weekly-nya sudah ekstrim. Apakah besok langsung turun? Ya, tidak. Jadi dia biasanya kalau weekly-nya ekstrim, dia butuh satu candle atau 2 candle.
Nah, ini kalau turun, dia cukup dalam ini kalau karena mainnya di weekly ya. Nanti kita lihat di weekly apakah ada zona demand untuk kita buy on weakness kalau belum punya, atau kita tunggu pullback-nya ya. Bisa juga pakai Fibonacci rasio sih sebenarnya. Berikutnya kita akan cek dengan star S, star C, 0. Nah, ini rotasi saham Bapak Ibu dengan pusat rotasi adalah composite. Ingat, composite-nya tadi minus 0,03 relatif. Jadi saham-saham ini bergerak relatif terhadap pergerakan composite yang minus 0,03. Di sini kita lihat Tekno bergerak lagi menguat ya Bapak Ibu. Lalu yang tadi katanya pendorong tuh finance berbalik rebound menguat. Properti juga berbalik menguat, lalu non cyclical masih melemah, cuman jarak antar bintangnya melambat. Kesehatan mulai ada penguatan, lalu non cyclical sebenarnya ada penguatan, lalu trans juga ada penguatan, industri melemah, infranya melemah ke kiri dia, Bapak Ibu. Lalu kita lihat juga basicnya ini masih melemah, nih masih panik sebenarnya, termasuk juga energi ya. Itu saja dia Bapak Ibu. Untuk sektoralnya Bapak Ibu bisa lihat nanti per sahamnya. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Mari kita lihat dengan speedometernya tadi sudah ekstrim. Speedometernya sudah ekstrim tapi validnya menunggu hari Jumat. Berikut ini adalah chart weekly-nya ya Bapak Ibu. Dia mengatakan ya dari speedometernya mengatakan pergerakan IHSG naik ini sudah terlalu greedy. Naik terus tanpa koreksi. Maka sepanjang pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia tidak ada pergerakan saham yang naik terus tanpa ada turun, pasti ada pullback-nya. Ya karena yang bermain di belakang ini adalah psikologi. Nah, ini mungkin ada berita naik-naik justru demand-nya meningkat, supply mulai cicil jual, itulah ya. Jadi sebenarnya di pasar saham itu kalau kita lihat price dan volume-nya itu tidak ada urusannya dengan fundamental ya. Jadi di sini yang tergambar laporan keuangan maksud saya. Jadi laporan keuangan itu sudah terdiskon oleh harga price. Jadi yang bermain di sini adalah faktor psikologi. Oke, jadi dia crawling. Ini istilahnya crawling ya, crawling. Crawling itu artinya merayap, merangkak ya. Jadi crawling, ini crawling ya, crawling 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada turun 3 minggu, ya gitulah, ini crawling, turunnya dalam, ya gitulah Bapak Ibu, ini crawling ya, jadi dia bisa turun dalam, ya tergantung apakah mulai kapan, saya tidak tahu ya, karena yang tahu dia turun itu hanya Tuhan dan bandarnya saja, saya tidak tahu, tapi dari ciri-ciri kalau dia crawling di atas upper downtrend itu ciri-cirinya dia mau koreksi. Oke, saya tidak menakut-nakutkan, tapi memang faktanya dari pengalaman seperti itu. Bisa saja salah, ya, cuman kalau saya sendiri ambil sajalah catatannya gitu. Itu pengalamannya Bapak Ibu. Volumenya masih rendah karena kita masih ada Rabu. Coba catatannya kita weekly ini tidak lengkap karena hari Seninnya libur. Oke ya, jadi memang ada indikasi dia sudah terlalu greedy ya. Harusnya ada candle merah satu supaya selamatlah dia dari algoritma. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA. VBP-nya gimana Wiki? VBP Weekly Composite. Kita mau lihat demand zone-nya kalau dia turun. Demand zone-nya di bawahnya seperti apa? Oh, di atas ini mulai ada supply ya, Bapak Ibu. Ini sudah mulai ada supply masuk ya. Nah, kita lihat di sini ini. Oh, di sini ada demand kecil nanti di daily ya. Ada demand kecil. Jadi kalau dia pun mau pullback besar di sini ini Fibonacci tarik aja nih dari bawah sini ke atas ya Bapak Ibu berapa dia turunnya. Ini memang rally base rally ya. Ini disebut dengan base. Oke, kita lihat dengan daily-nya VPA Composite. Oh, Composite sinyalnya sinyal sell ya, sinyal sign of ini sinyal SOW, sign of weakness. Jadi dia butuh divalidasi dengan candle merah. Ini ada sinyal sign of weakness juga, tapi dia tidak divalidasi. Ini ada juga tidak divalidasi. Ini ada. Dan besok kalau divalidasi dengan candle merah, berbahaya ya Bapak Ibu, karena kita lihat volumenya meningkat dengan ini meningkat. Jadi ini ada. Kalau Bapak Ibu nanti ada rezeki, silakan ikut workshop namanya Volume Price Analysis and Wyckoff Method ya.
Ya, ini dijelaskan lebih lengkap. Oke, nah ini kita kena ini volumenya tidak bohong. Ya, jadi saya wanti-wanti ya Bapak Ibu, ini volume tidak bohong. Lalu candlenya mulai ada dan lihat, ini adalah ramping up, akumulasi. Ini adalah Plato. Lah, ini bohong atau tidak bohong ya? Volume tidak pernah bohong ya. Nah, kita aja yang tidak siap gini. Nah, ini naik ke atas, ini divalidasi candle merah tapi ini terjadi distribusi. Ya, siap-siap saja Bapak Ibu ya, kita akan ada nanti berita The Fed. Maka mungkin bandarnya menunggu market greedy. Begitu semua orang, wah The Fed gini-gini, masuk semua, diguyur lah itu barang. Karena harga sudah naik ini. Sangat tinggi, volume dasar spreadnya di bawah rata-rata. Oke, kita cek dengan VBP. VBP Composite. Jadi Bapak Ibu kalau saya ketikkan, ya Bapak Ibu saya ketik perintah, Bapak Ibu sambil diketikkan juga sama-sama jadi praktek ya Bapak Ibu. Jadi untuk daily-nya memang aman ini Bapak Ibu. Dia speedometernya tidak merah. Lihat ini ya kita lihat demand besarnya itu di sini. Kalaupun dia mau pullback paling sehat ya ke bawah sini lah. Dalam ya. Ini membuat menebar fear atau tidak? Enggak. Ini karena ada data ya. Di sini juga ada gap yang belum tutup. Ini malah ada gap yang belum tutup. Tapi mungkin dia butuh 2 tahun lagi lah tutup. Sekarang naik aja dulu. Oke, jadi asingnya masuk, mulai ada yang jualan mungkin lokalnya. Oke. Seperti itu, sekarang kita cek apa lagi? Kita mulai sahamnya ya, kita cek dengan portofolio, alert dulu. Kita mau portofolio volatility map dulu sebelum kita bahas sahamnya. Oke. Kita mulai dengan portfolio volatility map. Jadi saham-saham ini untuk tanggal 18 kita lihat ada 4. Kita cek bagaimana sih volatilitas mereka. Mulai dari Hill, BTPS, ACES, BBTN. Nah, Bapak Ibu bisa cek portofolio ya, saham-saham dalam portofolio Bapak Ibu, masukkan dia 10 saham, nanti dia akan membantu ya untuk melihat bagaimana volatilitas yang minimal datanya dalam 1 tahun lah, 12 bulan. Oke. Di sini Bapak Ibu kita lihat hampir sama, tidak jauh-jauh beda mereka. Volatilitasnya ya antara 5 sampai 6. Cuman BBTN dalam 1 tahun dia returnnya sudah paling positif. Komposit juga dalam setahun ini sudah positif. ACES ini mulai rebound. BTPS ini menarik nih ya. Bottoming dia mudah-mudahan. Oke, sekarang kita lihat dengan PCM. PCM ini kita copy saja lah. Nanti takut salah ketik. Ya. PCM Portfolio Correlation Map namanya. Jadi dia mencari korelasi dari saham-saham yang kita punya. Yang kita cari adalah korelasi rendah. Misalnya ACES ya. Bapak Ibu kalau beli ACES, boleh beli Hill, boleh beli BTPS, boleh beli BBTN. Karena semuanya korelasi rendah. Nah ini misalnya BBTN ya. Kalau saya punya BBTN, saya mau beli BTPS, oke nih. Karena korelasinya di bawah 0,5. Tapi kalau punya BTPS jangan beli Hill karena korelasinya ada 5. Boleh beli tapi kurangi lotnya. Jadi usahakan ya, misalnya saya sekarang BBTN sudah punya mau beli BTPS atau BTPS sudah punya mau beli BBTN, boleh nih. Enak dia karena korelasinya rendah. Jadi mantap lah. Oke. Kita akan bahas BTPS ya Bapak Ibu ya. BTPS. Kita mulai dengan ngecek alert BTPS. Jadi Bapak Ibu, untuk pembahasan saham ini untuk BTPS kita akan bikin secara lengkap ya. Namanya analisa lengkap. Nanti untuk sisanya karena keterbatasan waktu kita akan bikin singkat saja 4 atau 5 chart saja untuk Hill, ACES dan BBTN. Tapi kalau Bapak Ibu pingin misalnya BBTN juga menarik, pingin lengkap silahkan lakukan sendiri ya. Bapak Ibu bisa akses robotnya sendiri, nanti Bapak Ibu lakukan sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa aja ditanya ya di video ini. Kita lihat alert BTPS. Dia fresh atau tidak? Kita cek dulu dia fresh atau tidak. Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat harusnya belinya di bulan 6 ya. 5 ya, tanggal 16 Mei, baru sebulan kemudian 16 Juni tidak ada, 21 baru ada. Jadi kita harusnya masuknya di bulan 6 tanggal 21. Oke, itu price-nya ya. Ini alat kedua di sini mulai bisa beli. Sekarang mungkin dia sudah naik, mungkin dia akan menjadi the best time for buying.
Kita cek dengan lalu kita cek dengan Speedo. Nah, ini kedua. Saya ketik Speedo, Bapak Ibu ketik juga sambil nonton. Ya, dua screen bisa. Speedo BTPS atau di pause dulu bisa. Jadi Speedo BTPS setelah ketik kita dengar analisanya. Keluar seperti ini. Dia jarumnya menunjukkan berada di zona grid. Ini untuk daily ya. Dia berarti ini adalah kalau zona grid berarti demand-nya lebih besar daripada supply. Itu saja. Kita lihat weekly-nya juga. Speedo. Untuk weekly depannya ada W. Nah, ketik. Nah, dia robot akan memberikan ini. Oh, kelihatan masih di zona grid ini. Berada di zona grid, Bapak Ibu, weekly-nya artinya demand-nya juga untuk weekly sudah lebih besar pada supply. Mantap ya. Jadi mudah-mudahan tidak salah. Setelah itu kita cek dengan rotasi saham STAR BTPS. Kita mau melihat rotasi saham relatif terhadap komposit. Dia berada di zona mana? Oke, untuk tanggalnya, tanggal 18 sudah benar. Dia jadi ceritanya ini BTPS bergerak melemah nih. Berapa hari, berapa minggu dia bergerak melemah. Hari ini dia bergerak menguat. Power price-nya menguat ke kanan. Artinya demand-nya masuk sangat kuat. Ditambah pula secara relatif kompositnya minus 0,03. Jadi di saat kompositnya turun tipis, komposit sahamnya menguat, jadi dia langsung berbalik arah. Jadi dia tidak mengikuti siklus, langsung menguat. Hari ini ada penguatan. Itu untuk di daily. Kita cek juga di weekly. W star BTPS. Ini untuk weekly ya. Untuk weekly dia menarik. Jadi memang kita acuannya ke weekly saja nih Bapak Ibu. Karena dia lebih slow, yakin. BTPS saat di weekly-nya sudah berada di zona grid ya. Jadi kalau kita mau masuk seharusnya memang 2-3 bulan yang lalu lah ini saat dia berada di hope. Oke, sekarang kita lihat cek dengan VPA weekly monthly lah, monthly BTPS. Bagaimana terjadi? Dulu saya pernah kena stop loss nih Bapak Ibu. Ya, jadi kalau lihat BTPS, aduh nih datanya dia terpotong pula ya, nggak apa-apa lah ya. Dia bottoming nih Bapak Ibu di 1000 ya. Kalau kita lihat di monthly-nya ini adalah selling climax. Mungkin ya auto reaction mungkin akan sekali lagi bottoming kalau lihat monthly, tapi bisa jadi kalau monthly tidak perlu bottoming karena bottomingnya sudah terjadi di weekly. Kita lihat cek weekly-nya. VPA weekly BTPS. Nah, biasanya saya mengacunya cukup ke weekly ya. Jadi kalau monthly itu hanya melihat besarnya saja. Jadi saya kalau nggak salah di sini ada trading plan kena stop loss ya, dia turun. Nah, di sini ekstrim. Sekarang kita lihat weekly-nya. Ini 1 2 3 4, ini ada selling climax, ini auto reaction secondary test. Ada spring sedikit ini Bapak Ibu. Ya, di bulan Mei baru Juni ya kalau nggak salah. Nah, di sini Juni ini kita disuruh beli ya. Jadi naik sekarang ke atas, sebentar lagi kalau dia berhasil close 1330, dia menjadi the best time for buying untuk weekly. Ini kalau yang sudah ikut workshop, ini kita kenal mungkin dengan fase B. Tapi ya itulah ya, sekarang dia terjadi kumulatif, dia akumulasi dia ke atas. Nah, ini akan terlihat lebih bagus di daily. Kita turun dulu, VPA BTPS di daily ya. Nah, di daily ada springnya sedikit Bapak Ibu. Ini ada spring. Ya, di sini ada stepping volume, selling climax atau reaction ya. Jadi selling climax ada di sini. Ini dicucuk dengan spring. Ini the best time for buying. Ini second chance to buy ya. Sini bisa, ini juga bisa. Jadi kalau kita mau jadikan ini the best time for buying boleh. Jadi the best time for buyingnya waktu kemarin ya kita sebut dengan the best time for buying. Nah, ini setelah the best time for buying, dia berikan second chance to buy, kesempatan ketiga untuk membeli. Jadi ada kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Nah, kalau dia sudah break 1330 besok ke atas, mudah-mudahan dia marking up ya. Jadi ini disebut dengan marking down ke bawah. Ini marking down. Lalu ini adalah fase akumulasi. Ini adalah marking up.
Jadi struktur Wyckoff-nya bagus ya Bapak Ibu, dan dia lihat ini fase B-nya oke ya, meyakinkan. Ini pas the best time for buying, volumenya meningkat. Second chance to buy juga break up meningkat. Nah, ini second chance atau kesempatan kedua dan kesempatan tiga, saat dia turun volume kecil memang. Kalau volumenya besar ya kabur kita. Nah, ini sesuai textbook ya. Nanti insya Allah ya mudah-mudahan lah Bapak Ibu kalau ada rezeki jangan lupa ikut workshop namanya volume price analysis ya. Wyckoff method. Oke, jadi kita belajar sekarang marking up. Jadi udah di ujung nih, ada the best time for buying, second chance atau third chance to buy. Kita udah dikasih kesempatan untuk masuk. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP Weekly BTPS. Ini kalau yang sudah punya let profit run saja, mudah-mudahan atau jaga atas nih. Yang masih ada sisa belum dapat bisa jaga atas. Kita karena weekly-nya masih oke. Oke, untuk target. Nah, di sini kan kita lihat Bapak Ibu, kita masih berada di zona demand ini, supply and demand dia berada di bawah sini. Target jual di mana? Ini kita lihat, ini ada sell, ini ada panjang. Yang panjang begini kita sebut dengan supply zone ya. Jadi yang beli yang berada di 2000 ini sekarang nyangkut semua ini Bapak Ibu. Nyangkut nih mereka ini nyangkut ya. Perih nih ya nyangkutnya 2000 sampai 1000 ya Bapak Ibu. Oke, lalu ini ada sell mother candle besar. Ini ada supply zone. Jadi kita tarik garis di sini. Targetnya sekitar 2200 lah. Bapak Ibu tarik aja sell mother candle nih atasnya berapa. Itu bisa atau di atasnya lagi. Udah risk reward rasio sudah oke nih Bapak Ibu. Kalau belinya tadi di bulan Juni. Masuk the best time for buying atau second chance to buy. Jualan di 2200 risk rewardnya bagus. Nah. Kalau kena di sini, jualnya 50% saja. Misalnya kita beli misalnya 100 lot. Ya, beli di sini 100 lot. Jual di sini 50 lot. Sisanya let profit run lah ke atas sampai dia turun. Sudah pasti profit itu Bapak Ibu. Kalau sudah kena aja di sini, beli di 1100, 1150 atau berapa 1200. Nah, jual di 2200 itu profitnya udah lumayan ya, risiko rasionya sudah bagus. Oh, tadi stop loss di mana? Oke, stop loss ya bisa lah karena di sini ya Bapak Ibu sudah break. Jadi stop loss itu di 1200 kurang 2 tick 19 berapa ini? 90 ya. Kurang 2 tick aja. 1200 kurang 2 tick berarti 1920 di sini di bawah ini kalau nggak salah. 2 tick di bawahnya 1990 ya. Ini stop loss. Jangan lupa wajib pakai stop loss. Wajib sekali lagi. Jangan sok jago ya di marketnya. Nanti kalau Bapak Ibu pengen belajar bagaimana sih buat trading plan, silakan ikut workshop trading as a business. Kita lihat dengan VBP BTPS untuk daily-nya. Kita lihat demand and supply and demand-nya. Oke, nggak kelihatan ya di atas, kita pakai aja lah yang tadi 2200, 2100 berapa itu Bapak Ibu silahkan di sana. Ini kan stop loss kita di bawah ini. Jadi nanti kalau dia memberikan turun lagi, kita tunggu kalau ada masih sisa cash, kita belinya di sini Bapak Ibu ya. Kalau beli di sini stop loss kena itu risknya kecil, nanti buyback di bawah. Oke, kita stop loss sudah. Target sudah ya, entry-nya juga di sepanjang demand zone ini jaga atas jaga bawah. Jaga atasnya di mana? Jaga atasnya 1 tick di 1330. Mungkin 1 lot 2 lot lah itu untuk jaga saja. Berikutnya kita akan cek dengan DOM BTPS. Ini adalah membandingkan antara asing dan lokal untuk hari ini tanggal 18 sudah benar. Wow. Asingnya keren ini 24,8%. Dari Pareto dia sudah menguasai asingnya sudah masuk lebih dari 20%, menurut saya sudah menarik. Dalam 5 hari ada 4,2%, dalam 60 hari dalam 20 hari ada 6%, dalam 60 hari asingnya 5,4%, dalam 1 hari asingnya 2,5%, dalam 200 hari asingnya 9,7%. Oke. Jadi inilah rasionya ya. Jadi kita lihat hari ini asingnya masuk lumayan besar 20%. Sekarang kita cek dengan foreign flow PIF BTPS.
Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bank BTPN Syariah. Bapak Ibu bisa lihat asingnya di BTPS ini turun sampai akhir April. Lalu mulai berubah trennya ya, mulai Mei sampai sekarang. Hari ini asingnya masuk net buy sebesar 8,53 miliar dan 5 hari masih tercatat net buy sebesar 2,6 miliar. Oke, dalam 20 hari asingnya tercatat masih net buy sebesar 13,59 miliar. Tapi dalam 60 hari sudah berbalik menjadi net sale sebesar minus 8,02 miliar. Dalam 100 hari ada minus 28,88 miliar. Jadi memang kita lihat dari akhir April ini aslinya net sale-nya besar. Oke, berikutnya kita cek dengan tren BTPS. Oke, berikut ini ada chart tren BTPS. Di sini ada tambahan-tambahan informasi yaitu financial ratio-rasionya Bapak Ibu. IPS-nya, grow-nya, key on key-nya turunnya 18,58%. Tapi kalau dari valuasi, kalau percaya ya Bapak Ibu, ini kan BI rate-nya sudah turun harusnya jadi 6 ya. Ini belum update nih. Mungkin kalau di-update jadi berubah nih Bapak Ibu ya. Dia under value. Nantilah mungkin nanti saya cek lagi apakah BI rate-nya ini sudah berubah atau belum. Tapi di sini belum berubah ya, masih 6,25 padahal hari tadi siang sudah berubah. Oke, dia coba break tadi tapi gagal, dia turun lagi. Nah, ini gagal ya Bapak Ibu, tapi channel trend up-nya sudah ada ya. Jadi channel trend up-nya sudah ada. Mudah-mudahan dia terus naik. MACD Golden Cross-nya sudah sedikit lagi terbentuk. Berikutnya kita cek dengan PWS BTPS. Ini adalah chart namanya P2 Walusiwah Bapak Ibu. Di sini ada beberapa indikator. IDX-nya sudah buy, TVS-nya buy, trennya sudah up ya. Kalau trennya sudah up, setiap dia masuk ke sini kita buy. Masuk ke abu-abu ini. Volumenya sangat besar, spread-nya lebar, close-nya sangat tinggi dan yang penting ini zone-nya akumulasi. Yang kita tunggu adalah flower-nya muncul nih Bapak Ibu. Satu lagi di flower. Dia belum muncul flower-nya. Flower itu support kuatnya lah ya. Di sini karena masih terakhir adalah resisten. Oke, jadi buying powernya juga candlenya 12:1 ini besar ya Bapak Ibu, cukup kuat buying powernya. Jadi itu saja. Silakan nanti Bapak Ibu. Kalau bila perlu cek weekly-nya nih, chart weekly-nya. Jadi di sini sudah ada sinyal buy, dia rebound ini Bapak Ibu. Jadi memang kalau dia dalam downtrend, kalau dia masuk ke atas ini kesempatan untuk jual. Tapi kalau dia uptrend, ini sudah trennya sudah up, setiap dia masuk ke zona abu-abu ini kita buy. Oke, itu Bapak Ibu saham lengkapnya dari analisa chart untuk BTPS. Jadi Bapak Ibu bisa nanti ulang ya atau kita lihat saham berikutnya. Yang belum dibahas pertama ada HIL ya, HIL. Kita cek alert HIL. Ini analisis singkat jadi saya tidak bisa selengkap BTPS, hanya 4 atau 5 chart saja. HIL ini sebenarnya sudah ada alert Jumat lalu ya, tanggal 13 dia sudah alert. Itu fresh ya Bapak Ibu, ini alert kedua. Kalau udah begini nih artinya ada sesuatu ya. Cuman kalau kita lihat HIL ini memang pemilikan saham masyarakatnya besar sekali nih. Kita cek dengan Speedo. Bapak Ibu ketik aja Speedo HIL. Nah gitu. Saya hanya berikan daily, Bapak Ibu nanti request weekly-nya. Oh, sayangnya sudah ekstrim. Kalau dalam ekstrim ini Bapak Ibu 1, 2 atau 3 candle berikutnya setelah itu kita khawatir dia akan turun koreksi karena sudah terlalu greedy. Oke, kita cek dengan Star HIL. Nanti cek weekly-nya ya Bapak Ibu. Mungkin weekly-nya masih aman ini. HIL kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Dia masih berada di zona panik tapi lihat. Sejak alert kemarin dia sudah menguat terus di zona panik. Sebentar lagi dia masuk ke hope, mungkin dia akan masuk ke grid. Kalau kita belinya sudah di grid, justru sudah ketinggian. Nah, paling enak belinya ya bottoming ketika berada di segitiga inilah. Panik atau di awal-awal hope, kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Ya, kita sebut dengan habis panik terbitlah hope ya. Ya, jadi jangan tunggu dia sampai grid, justru di saat paniknya inilah kita beli di bottoming. VPA HIL ini rumah sakit Hermina ya, sudah alertnya masih fresh, alert kedua. Jadi alert pertama, alert kedua, naiknya sudah tinggi ya. Dia ada spring ini springnya nih Bapak Ibu. Sudah naik,
Rentan untuk koreksi ya. Rentan untuk koreksi. Ya, satu naiknya terlalu kencang, volumenya juga besar. Waspada nih, bentuk kayak gini nih dia walaupun dia katakan day move indicate strength sangat tinggi, wide. Dia kalau mau Bapak Ibu beli, tunggu saya dia koreksi sampai batas ini. Mungkin dia akan pullback ke sini, baru naik lagi. Itu baru enak. Atau cek weekly-nya. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF Hill, Rumah Sakit Hermina. Saya nggak tahu apa ada berita harusnya kayak gitu ya. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Hill ya, Rumah Sakit Hermina, Medica Loka Hermina. Kalau kita lihat mulai akhir Januari atau awal Februari asingnya ini net buy terus nggak peduli mau naik turun sahamnya. Di akhir Agustus ada koreksi sedikit tapi di September naik lagi. Hari ini asingnya masuk di net buy sebesar 3,19 miliar, dalam 5 hari ada DOP 3,17 miliar, dalam 20 hari tercatat masih net buy 4,10 miliar, dalam 60 hari dia kembali membesar menjadi net buy 33,45 miliar, dalam 100 hari ada 100 miliaran ya. Jadi waktu alert kemarin tuh cukup besar, sekarang juga masih tetap besar, masih net buy. Itu dia chart foreign flow untuk Medica Loka Hermina, rumah sakit. Saham berikutnya, kita akan lanjut Bapak Ibu, analisa singkatnya ACES. Ya, alert ACES. ACES juga ini menarik, dia ganti nama. Kemarin sudah banyak alertnya. Ya, tanggal 5 sudah ada alertnya Bapak Ibu. Ya, ini fresh juga alert ACES. Masih awal-awal, mungkin dia menarik. Tapi kalau kita lihat bulan 6 ini sudah ada belinya nih. Kita cek dengan Speedo ACES. Grid artinya untuk saham ACES daily-nya dia demand-nya lebih besar pada supply. Bapak Ibu silakan cek weekly-nya. Kita cek dengan Star ACES. Jadi dia ganti nama nih kalau nggak salah ya Bapak Ibu, karena lisensi sudah habis S1-nya. Oke, dia bergerak Bapak Ibu, bergerak menguat. Jadi ya benar lah dia suruh belinya kemarin ketika di sini mengerak menguat. Sekarang sudah masuk ke grid. Dia siap-siap nanti kalau ke atas, kalau udah berbelok, supply-nya masuk, itu saatnya profit taking. Mungkin atau dia mainnya di weekly, VPA W Star ACES. Jadi Bapak Ibu, kalaupun saya tidak berikan, Bapak Ibu lakukan sendiri ya, misalnya weekly-nya itu. Oke, sudah sejak 1, 2, 3 minggu yang terakhir dia sudah ada penguatan 2 atau 3 minggu. Sekarang dia bergerak. Kalau dia crossing sini, weekly-nya disebut dengan habis panic terbill hope. Kita main acuannya di weekly. Kalau weekly-nya sampai ke grid baru kita jualan. Itu bagi yang mau nge-swing jangka panjang ya, agak konservatif. Kita lihat VPA ACES. Jadi nanti VBP tidak ada, Bapak Ibu lakukan sendiri nih. Oke, untuk daily, ya dia sini selling climate authorization secondary test sudah bottoming, belum dia the best time for buying. Jadi semenjak di sini dia ngetes kuat di 710. Dia sekarang sudah break, stop loss sudah bisa naik di sini ya. Jadi yang punya ACES, stop loss-nya bisa dinaikkan sekarang. Oke. Lalu kita cek dengan foreign flow PIF ACES. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk ACES. Nama perusahaan sekarang Aspirasi Hidup Indonesia ya, ACES. Oke, dia sempat bulan Februari naik akumulasi, lalu ada distribusi sedikit dari asingnya. Pertengahan Mei ada akumulasi lagi, sedikit distribusi di bulan Juli, baru naik di bulan Agustus, dan seterusnya. Nah, hari ini asingnya net buy sebesar 5,96 miliar. Dalam 5 hari masih tercatat net buy juga 6,39 miliar. Dan 20 hari membesar net buy-nya sebesar 14,56 miliar. Dalam 60 hari asingnya membesar, tercatat net buy sebesar 98,48 miliar. Dalam 100 hari asing net buy sebesar 102,62 miliar. Jadi kalau kita lihat ke atas terus sampai 100 hari, 5 bulan ke belakang, asingnya net buy semakin besar. Oke, itu dia untuk SRW. Kita cek terakhir BBTN. Ini BBTN menarik juga karena dia ada tekan volume ya, Bapak Ibu. Kita lihat alert BBTN. Mungkin dia naiknya sudah tinggi nih. Ya, kita cek lah. Kapan dia fresh? Freshnya harusnya kita belinya di bulan 6 atau di bulan 8 ya. Ini baru berarti ya, bulan 8 kemarin. Ini baru berarti.
Oke, taruhlah dia bulan 8 kita bisa entry, dia ada koreksi sedikit. Kita cek dengan Speedo BBTN. Agak lambat nih BBTN geraknya. Karena dia isu mau akuisisi Bank Muamalat atau apa ya, syariahnya mau spin off gagal ya. Grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek Star BBTN, hari ini dia letakkan volume. Kita tambah satu chart ya. BBTN untuk daily-nya sudah bergerak di zona grid. Ya, benar. Berarti harusnya bulan Agustus kemarin kita belinya saat dia berada di panic. Kita cek dengan VPA BBTN. Rotasi sahamnya hanya saya berikan sekali. Bapak Ibu bisa lakukan ya. Oh, di sini Agustus dia beli ya. Dia tes. Nah, di Agustus ini dia ada alertnya di sini untuk naik ke atas. Tapi kalau bottomingnya, ya dia di Juni lah. Juni ini ada alert. Kapan tadi alertnya? Juni, Juli, tanggal 20, tanggal 7, tanggal 12 ya. Juli tanggal 20 di sini benar. Baru Juli tanggal 20 di sini benar. Dia koreksi ya. Oke, low, high, high, low, higher, high. Sekarang sudah jalan Bapak Ibu ini. Jadi patternnya kalau lihat daily, ini adalah low-nya. Ini adalah high-nya. Ini adalah high, low. Ini adalah higher, high. Ini adalah high, low. Ini adalah higher, high. Stop loss sudah bisa naik berarti di sini. Ya, yang dia break. Sekarang kalau udah break lagi, stop loss yang agresif di sini bisa. Karena ini break, dia break lagi. Oke, pakai inilah, pakai evol BBTN. Nah, ini kalau kita mau lihat, jadi dia ngebreak ya. Jadi yang ini power box ledakan volume, dia ngebreak ini. Jadi antara yang dia break merah ini kita cari swingnya, berarti stop lossnya di bawah sini nih. Oke, di situ kalau yang agresif. Oke. Sekarang kita lihat foreign flow, PIF BBTN. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk BBTN, Bank Tabungan Negara. Kita lihat asingnya ada korelasi juga dengan pergerakan saham ya. Saat asingnya distribusi, sahamnya turun, asingnya akumulasi, sahamnya naik. Begitu terus, kita lihat hari ini asingnya net buy 5,54 miliar. Dalam 5 hari asingnya tercatat net buy 28,30 miliar. Dalam 20 hari asingnya ada net buy membesar dia 68,96 miliar. Lalu dalam 60 hari ada asingnya tercatat net buy 149,6 miliar. Tetapi dalam 5 bulan terakhir atau belakangan asingnya ternyata net sell besar. Sekarang tersisanya net sell-nya tercatat masih ada 11,01 miliar net sell asingnya di Bank BTN ya. Oke, walaupun dia ledakan volume, asingnya ternyata dia tidak besar juga di sini. Baik, itu dia Bapak Ibu ya untuk analisa aftermarket close untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini Bapak Ibu. Semoga channel berkembang dan semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik loncengnya, share and like. Bagi yang ingin mengikuti workshop trading bisnis seperti saya jelaskan tadi, Bapak Ibu bisa hubungi saya, ada di deskripsi video juga, atau join ke Telegram channelnya untuk informasi lebih detail. Itu saja, insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.